Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Ardiansa SPD, calon guru penggerak angkatan 2 asal sekolah SMP Negeri 8 Bulukumba dari Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut adalah video mengenai aksi nyata pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Video ini sesuai dengan keadaan nyata di kelas. Silahkan disaksikan. Sudah siapkan? Mari kita bersama-sama membaca doa dimulai. Hadir siapa? Fitri. Kenapa Fitri? Sakit atau bagaimana ini? Apa atau sakit? Tanpa keterangan. Siapa lagi? Selain Fitri. Kenapa Eki? Tanpa keterangan juga. Siapa lagi? Sul. Asriani, kenapa Asriani? Maunya izin sama, kan ada WA, izin sama wali kelas. Ada acara pengantin di keluarga aku Pak, baru saya keluarga dekat, nggak bisa ke sekolah. Sebelum mulai pelajaran IPS, kemarin di kertas-kertas kecil, alhamdulillah masih nasiban. Kemarin di kertas-kertas kecil, pertemuan awal, ada saya turunkan gambar mengungkapkan perasaan yang emotikon dan menuliskan satu kata baik dan merefleksi pembelajaran yang dilakukan selama ini. Hari ini saya mau mengecek saja secara umum. Bagaimana perasaan hari ini? Ada capek pasti. Capek karena sudah termeja. Capek karena sudah meningkat. Tapi rata-rata baik sih. Ada yang bisa bacakan tujuh pembelajaran kita. Coba baca, orang. Coba kita baca. Baca Ima. Semua ini. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran kita harus kita tahu bersama. Jangan sampai kita belajar kita tahu tujuannya. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah melalui berbagai sumber atau putar Pak Bumi dengan metode belajar inquiry learning, kita akan mempelajari tentang sumber daya alam, karakteristik tiap benua Asia dan benua lainnya, benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, apalagi satu Australia. Kita akan belajar
yang mencatatnya. Coba baca sebentar. Silakan saya pun baca coba kepada yang lain dengarkan. Satu, mengakui protokol kesehatan dalam dua, bersama-sama menjaga kebersihan sekolah. Tiga, memakai kendaraan sekolah sesuai peraturan sekolah. Empat, menggunakan HP sesuai arahan guru dan peraturan sekolah mengajar. Lima, menjaga kedisiplinan dan ketertiban dalam proses belajar mengajar. Enam, meminta izin saat ingin keluar atau meninggalkan pembelajaran satu orang lagi perempuan, laki aku pakai gelap, jaga kita, silakan. Protokol kesehatan dalam proses belajar. Selalu pakai masker. Alhamdulillah yang sudah pakai masker. Jangan lupa bawa masker. Jangan lupa bawa masker. Silakan jaga kesehatan. Mencari karakteristik setiap benua di kasih pilih yang mana karakteristiknya mau dipelajari. Apakah karakteristiknya benua Asia, Amerika, Eropa, dan karakteristik benua lainnya. Jadi saya pilih tidak semua. Jadi siswa bebas memilih yang mana benua yang mana yang mau dipelajari lagi. Kita mempelajari benua berikutnya. Setelah mempelajari benua sebelumnya maksud saya, kalau sebelumnya sudah lekat luas yang dipelajari benua Asia, berarti di karakteristik tolong jangan pilih lagi benua Asia, pilih benua. Cara mengerjakan tugasnya bisa disampaikan lewat apapun itu, bisa lewat tulisan, rata-rata mungkin tulisan saya lihat sudah tulis. Bisa lewat video kan ini mau bicara, bisa lewat pesan suara kau pilih dia ajak selesai tugasnya. Kau bacakan pesan suara kau pilih dia ajak selesai, oke selesai. Karena sudah itu bisa ditulis angkat tangan yang selesai tugas itu karakteristik ada selesai angkat diri benua apa? Karakteristik benua Asia pada mana lain? Benua Asia banyak rumah. Kalau selesai pada sumber daya alam coba baca sumber daya alam atau sumber daya laut Asia. Silakan ulang. Sumber daya lautnya tahu penemu lampu Thomas Alva Edison namanya. Sudah saya sampaikan di sini kan belum? Lampu ditemukan itu ketika gagal 999 kali. Percobaan yang ke-1000 baru berhasil kembali. Thomas Alva Edison dia bikin lampu itu melakukan kesalahan, gagal selama 900 sebanyak 999 kali. Bikin lampu kedua meledak, lampu ketiga korslet. Thomas Alva Edison tidak menyerah. Kita nak bawa satu tugas IPS, menyerah. Thomas Alva Edison percobaan itu 1000 bayangkan ada orang yang sabar di situ. Baru kita berhasil. Sabar kita belajar Walasri, kembali ke Walasri. Sabar sendiri. Balik ke Walasri. Orang yang mau benar harus sabar sih. Angkat tangan yang memilih Asia, coba. Angkat tangan yang memilih Asia. Angkat tangan yang memilih Australia. Ada Australia. Alhamdulillah. Ada yang memilih Eropa. Eropa berapa orang Eropa? Ada yang pilih Afrika. Apa lagi dua? Asia, Amerika, ada yang pilih Amerika.
Amerika. Sumber daya alam darat laut Amerika. Terus yang lain punya apa? Saya suruh ya, pertama yang selesai tugas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang lain lagi. Perhatikan, ada pilihan lain. Tugas ini juga bisa disampaikan lewat status Facebook di grup IPS. Jadi tuliskan di situ, tulis nama Pak, ini saya tugas lupa. Tulis misalnya sumber daya alam sebarang sumber daya alam darat dan laut benua Amerika oleh Mengapa benua Australia memiliki banyak keunikan flora dan fauna? Karena daerahnya kecil sehingga sering dilalui banyak hewan. Iklim dan keadaan yang sesuai dengan banyak hewan serta persediaan makanan yang banyak membuat hewan-hewan banyak bertahan dan beraneka ragam. Keadaan tanah yang cocok dengan berbagai macam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina dari kelas 9B. Saya ingin membacakan sedikit materi tentang keunikan benua Asia. Keunikan benua Asia adalah benua terluas dan terbanyak penduduknya. Di benua Asia terdapat negara-negara. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrayanti, kelas 9B. Saya ingin membacakan sedikit materi tentang keunikan benua Afrika. silakan tuliskan lagi refleksi pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini ditulis di kertas ini. Saya bagikan lagi ke sini. Tuliskan ini berapa kalimat. Apa yang Anda lakukan hari ini? Tuliskan refleksinya pembelajaran hari ini. Stop, baru duduk tenang-tenang. Duduk tenang-tenang. Oke. Ingat dan bayangkan apa yang mau dilakukan ketika pulang di rumah. Apa yang mau dilakukan ketika pulang di rumah. Apa yang bisa kamu lakukan untuk orang tuamu di rumah, untuk keluargamu di rumah, hal positif. Sekarang tarik lagi. Berdasarkan aksi nyata yang dilakukan mengenai proses pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, saya mencatat beberapa hal sebagai bahan refleksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari pembelajaran diferensiasi adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid terkait pengalaman belajarnya, motivasi belajarnya, dan minat belajarnya. Guru perlu memetakan pembelajaran atau melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam melakukan pembelajaran diferensiasi tidaklah mudah, butuh kesabaran, butuh proses, dan butuh dibiasakan dan pembiasaan agar guru dan murid mengerti alur dari pembelajaran diferensiasi.
Rencana pembelajaran diferensiasi yang telah dibuat sebagai acuan standar dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, namun bisa saja berubah dan dikondisikan sesuai dengan kejadian atau temuan terkait pengalaman belajar murid, terkait motivasi belajar murid dan minat belajar murid. Kegiatan pembelajaran diferensiasi dinamis dalam prosesnya, namun tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh guru dan murid tetap menjadi fokus utama untuk dicapai. Pembelajaran diferensiasi dengan unsur pembelajaran sosial dan emosional sangatlah baik dan penting untuk diterapkan. Murid secara sadar bisa merdeka dalam mempelajari materi pelajaran sesuai dengan pengalaman belajarnya, sesuai dengan motivasi belajarnya dan minat belajarnya. Dalam pembelajaran diferensiasi, untuk mencapai tujuan pembelajaran, murid bisa memilih ingin mempelajari apa secara bertahap dan dengan cara apa. Misalnya, bisa dengan cara menggunakan sumber buku paket untuk mempelajari materi yang dipelajarinya, sumber bahan bacaan dari internet, sumber video atau gambar, serta dari sumber lainnya. Murid juga bebas menghasilkan produk dari apa yang telah dipelajarinya. Misalnya, tugasnya disajikan dalam bentuk tulisan, catatan di buku, dalam bentuk video, audio, atau dalam bentuk lainnya. Setelah itu, murid lalu membagikan pengalaman belajarnya dengan murid lainnya lewat diskusi, baik di ruang kelas, di luar ruang kelas, atau di ruang media sosial, yang tentunya diarahkan dan dipandu oleh guru. Sementara unsur pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran diferensiasi juga sangatlah penting untuk menunjang proses diferensiasi itu sendiri. Kedua model pembelajaran ini saling melengkapi. Pembelajaran sosial dan emosional baik kepada guru dan murid bisa memudahkan dalam identifikasi pengalaman belajar, minat dan motivasi belajar murid untuk pemenuhan kebutuhan belajar murid di kelas. Mengingatkan akan kesepakatan kelas yang telah disusun bersama atau mengungkapkan perasaan sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar adalah tahapan dalam berkesadaran tentang proses yang telah dialami dalam pembelajaran di kelas. Sebagai tahap mengenal diri, memotivasi diri untuk berbuat dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Perbedaan karakteristik pengalaman belajar, minat dan motivasi belajar murid adalah sebuah anugerah yang perlu dituntun oleh guru sebagai pendidik dengan sebaik-baiknya. Kesabaran dalam menuntun, memberi apresiasi terhadap usaha yang dilakukan oleh murid, dan terus memberi bantuan atau scaffolding kepada murid yang membutuhkan. Melatih membudayakan penerapan pembelajaran diferensiasi sosial dan emosional di kelas atau di sekolah tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu kerjasama dari semua ekosistem yang ada di sekolah. Sebagai langkah awal, perlu memberikan pemahaman kepada pimpinan sekolah dan para rekan sejawat mengenai penerapan pembelajaran diferensiasi sosial dan emosional. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan workshop pembelajaran diferensiasi sosial emosional sebagai bentuk pengembangan diri. Lalu bersama-sama dengan rekan sejawat mempraktikkan pembelajaran diferensiasi sosial dan emosional di semua mata pelajaran dan di semua jenjang kelas sebagai pembiasaan positif, sehingga tujuan, alur dan sistematika pembelajaran diferensiasi sosial dan emosional menjadi budaya di kelas yang berdampak positif pada budaya sekolah. Terima kasih, demikian refleksi yang kami susun berdasarkan pengalaman melakukan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.